Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri dari kelas 1B dengan nomor NPM 2110631070048. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Andes Haji Ine Rahayu Purnamaningsih MPD selaku dosen pengampu pembelajaran anatomi manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang neurologi. Neurologi merupakan cabang ilmu dalam bidang kedokteran yang berfokus pada otak dan sistem saraf. Dokter spesialis yang menangani penyakit dan jenis pengobatan pada gangguan terkait otak dan sistem saraf biasa dikenal sebagai neurologis. Penyakit atau gangguan neurologi sangat beragam, mulai dari gangguan memori hingga kegagalan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sistem persarapan. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, terdapat mata, telinga, dan organ lainnya. Dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, memproses informasi tersebut serta memicu reaksi seperti membuat otot bergerak, merasakan sakit, atau bernapas. Dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan otonom. Di sini ada anatomi dan bagian sistem saraf. Secara garis besar terdapat 3 bagian pada sistem saraf pusat manusia. Ketiga bagian tersebut adalah: yang pertama ada otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau meninges dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Di sini ada gambar sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sini juga ada saraf parasimpatik. Itu menyempitkan pupil, menghasilkan air liur, menyempitkan saluran pernapasan, memperlambat detak jantung, merangsang kerja lambung, mengendalikan gula darah, menghasilkan produksi empedu, merangsang kerja usus, mengalirkan urin, merangsang organ intim. Ada saraf simpatik
untuk melebarkan pupil, mengurangi produksi air liur, melebarkan saluran pernapasan, mempercepat detak jantung, mengurangi rangsangan kerja lambung, melepaskan gula darah, mengurangi produksi empedu, mengurangi kerja usus, melepaskan kelenjar adrenalin dan noradrenalin, menghentikan urin, dan membuat penis ejakulasi dan otot vagina berkontraksi. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Yang ketiga ada sel saraf atau neuron. Bagian tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Nah, setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar. Anatomi neuron tersebut yaitu yang pertama ada badan sel yang memiliki inti, dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Ada akson, yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson umumnya dikelilingi oleh mielin, yaitu lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar. Pada saraf tepi, mielin ini diproduksi oleh sel Schwann. Sel-sel saraf ini dapat ditemukan di seluruh tubuh dan berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respon dan tindakan fisik. Dilansir dari National Institute of Health, diperkirakan terdapat sekitar 100 miliar neuron di otak. Sel saraf ini termasuk dengan 12 pasang saraf kranial, 31 pasang saraf tulang belakang, dan di bagian lainnya. Fungsi sistem saraf. Secara umum, sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah yang pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau fungsi sensori, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang atau fungsi integrasi. Keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat atau fungsi motorik. Masing-masing struktur sistem saraf, yaitu saraf pusat dan tepi, menjalankan fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasannya. Di sini ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh. Kemudian,
mengontrol, dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Informasi atau rangsangan ini termasuk yang berkaitan dengan gerakan seperti bicara atau berjalan, atau gerakan tak sadar seperti berkedip dan bernapas. Ini juga termasuk bentuk informasi lainnya seperti pikiran, persepsi, dan emosi manusia. Sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Masing-masing susunan saraf tepi, yaitu somatik dan otonom, memiliki fungsi yang berbeda. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang disadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Sebaliknya, sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang dilakukan secara sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.